Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Dirut. Oke guys, ini Vespa Sprint. Ini Vespa Sprint tahun 2014 ya guys. Ini motornya Bro Adit ya, kembali motor Bro Adit. Motor ini tahun 2014 ya, warnanya merah. Nah, ini Vespa generasi yang udah cukup modern ya guys. Jadi Vespa itu pertama kali tahun 1940 ya, kalau gua nggak salah, pertama kali keluar itu bodinya masih aluminium ya. Dan Vespa juga menjadi salah satu pelopor motor matic di Indonesia, yaitu motor Vespa Corsa ya, tahun 1983 ya. Itu sumbernya dari Motor Plus nih, gue tunjukin ya. Nah, baru kesini tuh ada motor matic yang modern ya, seperti Mio, Nuvo ya, sampai sekarang Beat, Vario dan segala macam gitu ya. Nah, cuman uniknya dulu Vespa pertama kali matic itu masih 2 tak ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal Vespa, dulu ibu gue pernah pakai Vespa ya, Vespa Excel ya guys. Jadi Vespa Excel tahun 98 apa 95 waktu itu ya, gue lupa. Cuman Vespa Excel yang masih transmisinya di tangan gitu ya guys. Nah, keunikannya Vespa itu, jadi dia manual tapi transmisinya giginya di kanan ya, udah kopling dan diputer-puter seperti ini ya. Nah, ini seri terbarunya yang di tahun 2010 ke atas ya. Ini cc-nya 154 ya, bodinya cukup besar guys. Ini kalau disandingkan mungkin dengan motor sekarang, ini motor Yamaha Fazio ya, jadi dia cukup besar gitu ya. Nah, bisa dilihat juga dari bannya ya guys. Ini bannya cukup lebar guys. Ini ukurannya 120 per 70. Karena kalau motor matic normal itu biasa 80 per 80, 90 per 80, ini 120 per 80 ya guys. Nah, motor ini kalau dari sisi ergonomis ya, ini cukup ergonomis ya, cuman memang stangnya lebih tinggi ya, dan lebih tinggi, dan dia tuh nggak rata begini, nggak ke sini, jadi agak ngelebar ke sini, tapi enak sih. Jadi kalau untuk santai ya, karena memang modelnya skuter, jadi emang enak gitu ya. Nah, untuk speedometernya ini mau gue tunjukin ya, speedometernya ya. Jadi speedometernya sederhana ya, ini ada RPM-nya dia nggak ada, hanya kecepatannya. Lalu sini ada bensin digital, ada jam, penunjuk jam, dan juga ada jarak berkendara yang sudah ditempuh. Nah, ini untuk pengaturan lampu ya. Jadi saat itu memang belum seperti sekarang yang memang wajib nyalakan lampu tanpa saklar. Ini mode untuk pengaturan digital yang ada di sini. Yang atas ini untuk lampu dim ya. Nah, dia lampu dimnya bisa secara manual maupun otomatis ya. Nanti pas hidup mungkin bisa dianyalain lampu sen, dan ini klakson ya. Untuk starternya, bunyinya kayak motor mahal ya guys ya, karena memang motornya mahal ya. Di tahun itu harganya di atas 40 juta ya guys untuk motor Vespa, karena memang ini dari Italia ya, jadi dia build up dari Italia, makanya mungkin harganya lebih mahal ya. Nah, untuk sisi pengeremannya, dia depannya cakram, belakangnya masih tromol ya. Dan motor ini dia seperti motor sekarang itu ya, kayak NMAX, kayak motor-motor besar, dia nggak ada engkolnya ya. Jadi kalau misalnya mogok ya, akinya soak gitu ya, ini agak ribet ya. Memang dia nggak ada engkol untuk manualnya ya. Lalu untuk joknya, ini bukanya unik ya, dari dari jok sini kuncinya dibuka unik. Nah, ini cukup besar guys. Tuh, ini gede loh. Ini kalau naruh jas hujan, naruh sepatu, naruh jaket, tas mungkin masih muat nih. Tempat bensinnya di sini. Ini ukurannya gede ya bensinnya ya. Ini 8 liter lebih ya bensinnya. Jadi kalau untuk jalan jauh ya, touring itu masih enak gitu ya. Lalu ciri khas Vespa yang nggak berubah dari dulu ya, dia tuh ada boxnya di sini guys. Jadi dari generasi pertama sampai terakhir itu dia ciri khasnya ada boxnya ya. Nah, tuh, jadi ini bisa buat naruh botol minum ya, mungkin naruh uang receh, naruh apal yang kecil-kecil bisa di sini, yang kira-kira tidak harus untuk membuka jok ya guys. Jadi lebih praktis gitu ya. Nah, jadi itu salah satu
ciri khasnya si Vespa. Dan zaman dulu juga Vespa tuh salah satu motor yang ada ban serepnya ya. Nah ini contohnya nih, nah ini ada ban serepnya ya. Mungkin sekarang karena sudah perkembangan zaman tidak diperlukan lagi, karena kan banyak jenis ban itu bahkan sekarang itu tanpa angin pun bisa jalan gitu ya. Tapi kalau ini sepertinya belum ya, tapi sudah tidak umum lah ada ban serepnya ya. Jadi kira-kira impresi awal seperti itu. Gue mau cobain kira-kira rasanya seperti apa untuk Vespa ini, apakah sama dengan Matic-Matic yang lain yang ada di pasaran, ataukah lebih berat atau lebih besar tenaganya. Nanti gue cobain ya guys. Sementara itu dulu. Nah ini juga joknya lebar ya, ini joknya lebar nih guys. Dia bentuknya jadi depannya kecil tuh, belakang makin lebar. Nih enak nih ke perjalanan jauh. Oke, jadi itu aja. Oh ya, satu lagi nih, ini unik ya guys ya, platnya bisa dicopot nih tuh ya, karena besinya karena rangka dia bodi itu besi tuh ya. Oh ini plastik ya, cuma ini besi nih guys ya. Jadi gue waktu SMP ya, kalau ada ungkapan gitu ya, kalau tabrakan motor sama mobil pakai Vespa, yang menang Vespa katanya. Kenapa? Nih julukannya dulu waktu gue SMP Mio besi guys, karena ini besi semua nih. Bahkan ini pakai magnet masih bisa nempel ya. Ya, ini sampai sekarang masih bertahan, karena motor sekarang rata-rata kan plastik ya. Ini masih mempertahankan salah satu ciri khasnya, yaitu bodinya besi gitu ya. Oke, habis ini gue cobain dulu. Gimana impresinya? Ikutin terus ya guys. Oke guys, sebelum jalan kita pakai helm dulu ya. Soalnya banyak netizen yang perhatian guys sama gua, katanya harus pakai helm. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini gua nyobain ya. Dari posisi duduk ini enak ya guys. Joknya itu lebar dan ini tebel ya, jadi enak nih. Kalau dari posisi tangan, ini remnya kayaknya posisinya karena datar ya, jadi agak, kalau narik tuh harus agak naik gitu tangannya guys. Ini rasanya mirip kayak Vespa yang masih transmisinya di sini nih posisinya. Kayaknya dia mempertahankan itu, tapi masih oke lah gitu ya. Nah, ini untuk kaki juga enak, mirip-mirip NMAX, bisa ke depan begini ya, bisa ke sini ya, sama-sama nyaman. Nah sekarang gue mau nyobain powernya ya guys. Powernya dahsyat ya, jadi responsif banget ini motor ya. Cuman ketika gasnya dilepas, ini kayak engine brake itu kayak ngunci gitu ya. Nah kayak gitu tuh. Nah ini nggak tahu nih, ini apakah memang karena kondisi motornya atau standar seperti itu ya guys. Nah suspensinya ini enak, cuman nggak seenak motor-motor sekarang kayak Address, NMAX gitu ya, Beat gitu ya, Vario. Ini walaupun dia nggak seempuk motor itu, tapi ini joknya empuk guys. Ini joknya enak banget loh ini. Jadi kalau teman-teman yang emang suka San Mori agak jauh, pakai motor ini sip nih guys. Dia santai, torsinya lumayan besar ya, tuh ya, kakinya juga relax ya. Nah jadi kalau teman-teman yang kira-kira punya budget lebih, mau beli motor ini oke ya. Cuman kalau untuk harian yang jaraknya cukup jauh, mungkin gua lebih merekomendasikan motor-motor bebek yang ada di pasaran saat ini guys. Oke ya. Nah ini bensinnya, kalau untuk bensinnya nih masih tergolong irit ya, jadi 1:38 ya. Ini stoknya yang depan mungkin karena mati ya, jadi agak kurang kurang nyaman. Tapi kalau secara baru mungkin ini stoknya nyaman banget ya. Ini kerasa loh, walaupun motor ini udah 9 tahun ya, stoknya mungkin agak menurun ke tingkat membal, tapi ini masih enak banget loh guys. Ya guys, jadi kira-kira itu ya hasil impresinya. Gue sih oke, tapi kalau untuk harian kayaknya lebih proper yang motor-motor umum lah, kayak Beat, Address, Vario jenisnya ya. Kalau ini untuk weekend atau untuk jalan-jalan santai, itu masih oke banget ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.